Film dibuka pada perabatan dinasti Qing yang diperintahkan oleh Kaisar Yongzheng, di mana kaisar ini membentuk sebuah pasukan pembunuh rahasia yang dikenal sebagai Guillotines. Biasanya, para Guillotines ini ditugaskan untuk membunuh siapapun yang membenci dan mengancam bagi sang kaisar. Namun, pemerintahan dinasti Qing bertindak keras dengan menindas bangsa Han. Karena hal inilah banyak warga yang memberontak untuk mencari keadilan. Aksinya itu juga dibantu oleh pemimpin pemberontak yang sering disebut sebagai Wolf atau Tianlang. Pengikut Wolf yang dikenal sebagai herders pun cukup banyak, karena ia berjanji akan membebaskan para warga dari penindasan yang dilakukan pemerintahan Qing. Di satu malam saat Wolf sedang berkumpul dengan pengikutnya, ia mendapati salah satu dari mereka adalah mata-mata pemerintahan. Jadi tak basa-basi, Wolf pun langsung menikam orang tersebut. Di saat itulah, Guillotines muncul untuk menyerang Wolf dan yang lainnya menggunakan senjata efiknya yang berbentuk bulat dan tajam. Anggota Guillotines itu terdiri dari pemimpinnya yaitu Leng. Lalu ada Musen, Hou Jia, Sisan, Chen Tai, Hutu, Su, dan juga Buka. Dengan menggunakan senjata tersebut, mereka akhirnya berhasil menangkap Wolf. Di sini saya jelaskan sedikit tentang Guillotines yang merupakan sekelompok pembunuh bayaran yang diciptakan oleh dinasti Qing. Semua anggota Guillotines ini berasal dari Manchuria dan di bawah perintah kaisar. Dan untuk mempertahankan kesetiaan mereka, para anggota Guillotines dilarang belajar membaca dan menulis. Keesokan harinya, Wolf dimasukkan ke penjara kastil. Di situ, Leng lalu menemui Wolf untuk menanyakan rencana apa yang sudah ia susun bersama pengikutnya. Namun Wolf tidak memperdulikan pembahasan itu dan malah mengatakan kalau ia tahu tentang takdirnya yang akan dibunuh oleh Leng. Dan karena kesalahannya sebagai pemimpin pemberontak, Wolf pun akan dieksekusi. Di hari berikutnya, kita diperlihatkan orang-orang yang memberontak dieksekusi dengan dipenggal kelapanya. Lalu, tak lama kemudian, rombongan prajurit membawa Wolf yang juga akan dieksekusi. Tapi di waktu yang sama, seorang pria tiba-tiba muncul dari atas dan membebaskan Wolf. Ternyata, pria itu tak sendirian, karena ia bersama para pemberontak lain datang untuk melawan para prajurit dan membantu Wolf. Sampai akhirnya pasukan Guillotines muncul lalu mengepung mereka. Pertarungan antara mereka pun berlanjut, di mana Musen melemparkan senjata andalannya ke arah Wolf. Untungnya, Wolf berhasil menangkisnya menggunakan pedangnya dan balik menangkap Musen untuk disandra. Musen pun menyuruh yang lain agar menyerang Wolf, apapun konsekuensinya. Sedangkan para pemberontak sudah menyiapkan bom untuk serangan selanjutnya. Dan hanya selang beberapa detik saja, bom itu meledak sampai meruntuhkan seluruh desa. Di saat itulah anggota Guillotines lain sadar kalau Musen hilang bersama dengan Wolf.
Lalu saat para Guillotines kembali ke kuil, kepala Guillotines yaitu Erjia Gong-e membuat upacara kematian Musen karena menganggap kalau Musen ini sudah mati tanpa melakukan pencarian terlebih dahulu. Tak hanya itu saja, ia juga menyuruh yang lain agar tetap melakukan tugasnya untuk memburu Wolf. Mereka juga memancing supaya Wolf tertarik dengan mereka dengan menyandra salah satu pemberontak bernama Bailan. Selain itu, anak dari Kaisar Yongzheng yaitu Kaisar Qianlong akan mengirim agen terpercayanya bernama Haidu untuk misi yang sama. Xin lalu menunjukkan saat para Guillotines masih kecil, di mana Kaisar memilih Haidu dan Leng untuk menemani putranya bermain. Setelah cukup lama mereka melakukan pelatihan, Kaisar lebih memilih Leng untuk memimpin Guillotines, sedangkan Haidu tetap tinggal bersama putra Kaisar. Hal inilah memicu Haidu dewasa merasa tak adil karena ia menganggap Leng kurang sangar. Di sisi lain, Mensu diikat di sebuah gubuk, kemudian dilepaskan dan diikat lagi sebelum akhirnya ia dipukuli oleh sekelompok orang tak dikenal. Sementara itu, para Guillotines lalu memasukkan Bailan ke dalam sumur dan jika mereka tak berhasil menemukan Musen, maka mereka akan kembali lagi untuk membunuhnya. Melihat hal ini, Haidu pun kurang setuju dengan mereka karena itu bukan bagian dari tugas mereka. Namun, Leng tak peduli dan pergi begitu saja bersama Guillotines lain, sedang Haidu tetap tinggal untuk menemani Bailan. Leng dan yang lainnya kemudian pergi ke daerah Wuguan. Di sana ia melihat Wolf sedang memberi wajangan ke para warga. Awalnya, Guelo lain sudah siap untuk menyerang, namun mereka langsung berhenti setelah melihat beberapa warga yang juga menyiapkan senjata. Namun padaan mereka teralihkan setelah para penjaga datang, sehingga memberi kesempatan Wolf untuk kabur. Leng kemudian menanyakan pedagang sekitar yang memberitahu kalau ada seorang pengembara yang rela membeli sapi dan banyak pupuk musiu. Leng pun yakin kalau pengembara itu adalah Wolf. Di tempat lain, Wolf membebaskan ikatan Musen, tetapi Musen langsung menyerang Wolf sehingga memaksa Wolf untuk menyerang balik dan menjatuhkannya. Sementara itu, Su yang berjalan di sekitar desa, tiba-tiba ia dijambret oleh seorang pria. Su pun mengejar pria itu sampai ke rumahnya dan memukulinya. Namun aksinya langsung berhenti ketika melihat pria itu memiliki banyak anak. Jadi Su pun membiarkan mereka memiliki uang dan juga medalinya. Kembali lagi ke Leng dan Guillotines lain yang pergi menonton wayang. Di situ diperlihatkan kalau dua orang sedang bertarung dan salah satunya memotong kaki si lawan. Setelah itu, Leng serta yang lainnya menemukan selebaran tulisan dan juga kertas merah yang sudah dipotong-potong. Mereka pun mencoba untuk menggabungkannya, tapi karena para Guillotines ini tak bisa membaca, jadi Haidu mencoba membacakannya untuk mereka. Ternyata isi dari tulisan itu petunjuk dari Wolf yang menyuruh pengikutnya untuk pergi ke toko Chiu Spicy. Tanpa banyak mengomong, Haidu dan Leng pun langsung pergi ke sana. Sesampainya di sana, keduanya melihat para warga yang sudah dibebaskan oleh Wolf dari perbudakan. Di situ Wolf mengungkapkan kekejian dinasti yang terus menindas orang kecil dan membunuh orang-orang tak bersalah. Itulah mengapa Wolf mengajak mereka untuk bergabung memberantas kekejian dinasti. Di tengah ceramahannya itu, Wolf lalu berjalan ke arah Leng dan memegang kepalanya sehingga membuat Leng ingat tentang masa lalunya yang keras. Kemudian saat Haidu mau menyerang Wolf, orang-orang langsung menghentikannya dan Wolf berhasil kabur. Setelah itu, Leng didekati oleh anak kecil yang menyerahkan medali Su ke dirinya.
Leng juga ingat pertunjukan wayang yang ia lihat dan menceritakan tentang duel dua orang yang motong salah satu kaki lawan. Jadi, Leng pun langsung pergi menemui Su yang sedang jaga sumur. Dan benar saja, Su sudah sekarat setelah kakinya dipotong oleh orang tak dikenal. Hal ini pun membuat Leng sadar kalau cerita-cerita wayang yang ada di desa adalah cerita yang sudah dirancang oleh Wolf. Alhasil, si San pun pergi ke tempat pertunjukan wayang dan membunuh dalangnya. Karena keributan ini, para warga pun marah dan mencoba menyerang para Guillotines. Setelah mengubur Su, Leng dan yang lainnya membuat rencana untuk melakukan serangan. Mereka mendapati kalau ada sebuah tempat yang dihuni oleh warga yang mengalami cacar, sehingga itu menjadi tempat yang jarang dilewati oleh orang-orang. Di tempat itu juga banyak kertas merah yang ditempelkan di depan pintunya, jadi mereka pun langsung ke sana dan membakar tempat tersebut. Di sisi lain, Wolf kembali membuka kode tulisan di selembaran kertas yang isinya mengajak Leng untuk ketemuan dan membawa Bailan. Begitu pula dengan Wolf yang akan membawa Musen. Sebelum Leng menemuinya, Haidu mengingatkan agar mundur saja untuk menyelamatkan nyawa sendiri, mengingat Wolf adalah lawan yang hebat. Namun, Leng menolak dan kekeh ingin menyelamatkan Musen. Jadi akhirnya Haidu pun memberitahu rahasia jika Qian Long akan menjabati kaisar, dan di saat itulah ia akan mengganti Guillotines dengan pasukan bersenjata canggih. Alhasil untuk langkah terakhirnya di Guillotines, Leng akan tetap mengalahkan Wolf, dan setelah itu Leng akan membiarkan anggotanya pergi menjalankan kehidupan barunya, sementara Leng akan ikut dengan Haidu. Di lain tempat, Wolf kemudian memberi Musen makan sebelum akhirnya ia menceritakan cerita asli tentang kekejian dinasti, di mana ayah Wolf dulu juga korban dari kekaisaran Yongzheng. Ia dipenggal hanya karena ayah Wolf menulis buku tentang dinasti Ming yang akhirnya membuat dinasti Qing ke-trigger. Mulai dari situlah Wolf hidup bersama ketiga saudaranya, namun Kaisar Yongzheng malah menyuruh tangan kanannya yang merupakan ayah Musen sekaligus ketua Guillotines untuk membantai semua keempat anak itu dan hanya menyisakan Wolf yang berhasil selamat. Dari situlah Wolf mulai hidup sendirian dan dihantui dengan kejadian keji itu. Setelah mendengar cerita itu, Musen pun merasa bersalah karena para anggota Guillotines selalu mendapat upah 10 tahil setiap memenggal kelapa lawannya, dan nantinya kelapa itu akan dipajang di kuil sebagai trofi pencapaian mereka. Kini hari pertukaran pun telah tiba. Di sana para Guillotines dan pihak Wolf bertemu. Tapi saat mereka hendak menukar Bailan dengan Musen, tiba-tiba pasukan bersenjata senapan muncul dan melakukan serangan ke para herder serta menembak Bailan. Leng pun terkejut dengan serangan itu dan memarahi Haidu karena pasukan bersenjatanya melakukan serangan tiba-tiba. Sedangkan Haidu tak punya pilihan lain karena itu merupakan keinginan kaisar. Melihat Bailan yang terluka parah, Musen dan Wolf pun membawanya pergi, sementara para Guillotines menyerang pasukan bersenjata. Untungnya dalam serangan ini, para Guillotines dan herder berhasil selamat dan melarikan diri ke tempat yang aman. Kejadian ini pun terdengar sampai ke telinga Kaisar Qianlong, dan akhirnya ia memutuskan untuk menghukum mati seluruh anggota Guillotines karena sudah mengkhianati kaisar dengan membela sang musuh. Di samping itu, Leng memberitahu anggotanya agar pergi sejauh mungkin agar terbebas dari hukuman kaisar. Ia juga menceritakan semuanya tentang sang kaisar yang ingin mengganti Guillotines dengan pasukan bersenjata. Hal itu ia ketahui karena Leng merupakan tim dan Haidu yang bekerja untuk kaisar. Tentunya fakta ini membuat para Guillotines lain marah besar. Meskipun begitu, Leng ingin anggotanya pergi dengan selamat dan tetap bertahan hidup. Kini, kaisar membuat pengumuman bagi siapapun yang menemukan dan membunuh Guillotines. Mereka akan mendapatkan hadiah. Jadi, seiring berjalannya waktu, para Guillotines dibunuh dengan kejam satu persatu.
Tentunya, kejadian ini membuat Leng sedih dan marah karena para pasukan senjata tak membiarkan teman-temannya pergi. Namun, Haidu juga tak terima dengan sikap Leng yang marah-marah. Alhasil, Haidu pun mendorong Leng ke bawah tebing. Untungnya, Leng berhasil ditemukan oleh Wolf dan dirawatnya hingga sembuh di desa terpencil. Melihat warga desa yang ramah dan hidup damai, Leng pun merasa diterima baik oleh mereka. Leng lalu tanya ke Wolf kenapa ia menyelamatkannya, padahal ia selama ini sudah jahat dan selalu memburu Wolf. Wolf pun mengungkapkan kalau ia kasihan dengan Leng, karena sebelumnya Wolf juga sering menolong orang lain yang juga sama-sama tidak memiliki tujuan lagi. Di situ Leng juga mendapati Musen yang kini menjadi warga tetap dan mengungkapkan kalau ia tak ingin lagi menjadi Gwaelotines. Karena ia sudah tahu bagaimana kekejaman yang dilakukan Gwaelotines terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Setelah merenungkan semuanya, Leng akhirnya mengaku kalau dirinya sebenarnya adalah orang Han. Sedang orang-orang Han biasanya dijadikan sebagai budak oleh Kaisar. Namun Kaisar Yongzheng memilih Leng untuk dijadikan sebagai tangan kanan Kaisar Qianlong dan identitas Han-nya diganti dengan identitas Manchuria. Meskipun Leng sekarang sudah menjadi pihak Wolf, tapi Wolf meramalkan kalau kematiannya ada di tangan Leng. Beberapa hari kemudian, Kaisar Qianlong mengarahkan pasukan bersenjatanya untuk menyerang desa Wolf beserta pengikutnya. Mereka pun langsung membawa warga-warga untuk mengungsi, sedangkan Wolf, Musen, Leng, dan para herder lainnya tetap tinggal untuk melakukan serangan balik. Dalam peperangannya kali ini, pasukan Haidu menggunakan senjata api dan meriam. Alhasil, seluruh desa pun berhasil dijatuhkan dengan cepat. Dan dalam serangan ini, sayangnya, Musen tertembak. Leng pun menangis meratapi kematian Musen. Haidu kemudian menghancurkan desa Han sepenuhnya dan menemukan Leng di tepi gunung bersama Wolf. Wolf kemudian berpikir kalau ini waktunya untuk menyatakan perdamaian dengan Kaisar dan meminta Leng agar membunuhnya untuk mengakhiri peperangan. Mau tak mau, Leng pun terpaksa membunuh Wolf dan memenggal kelapanya. Setelah kejadian itu, Haidu dan Leng kembali ke istana sambil membawa kepala Wolf. Mereka lalu menyerahkan kepala itu ke Kaisar Qianlong sebagai bukti kekalahan pemberontakan. Leng dan Haidu pun mendapatkan pujian dari sang Kaisar dan percaya kalau masa kejayaannya dalam memimpin dinasti Qing akan berhasil. Namun, Leng menegaskan ke Kaisar Qianlong, selama ia terus menindas orang-orang kecil dan melakukan tindakan kekejian, maka masa kejayaannya tak akan pernah datang. Oleh karena itu, Leng mengingatkan Kaisar agar berdamai dan meringankan penderitaan rakyat untuk mempertahankan visinya. Dan karena Kaisar Qianlong memiliki tujuan untuk memberantas Gwaelotines, Leng yang termasuk bagian dari mereka pun menyerahkan diri untuk dibunuh. Mendengar hal ini, Haidu pun mencoba menghentikan aksi Leng, namun Leng tetap bersikeras. Alhasil, Kaisar pun tetap mengeksekusi Leng. Dalam kredit dijelaskan kalau Kaisar Qianlong adalah salah satu penguasa terlama yang berhasil menjaga perdamaian antara Manchuria dan Han. Akan tetapi dalam sejarahnya tak disebutkan tentang Gwaelotines selama pemerintahannya. Film pun berakhir. Film diawali dengan menunjukkan pasukan misterius melakukan pembantaian terhadap semua anggota klan yang memiliki peta rahasia yang terbuat dari tembaga.
Peta tembaga itu diketahui berisi jalan rahasia menuju sebuah harta karun yang sudah dicari oleh banyak orang. Setelah pembantaian terjadi, salah satu anak laki-laki ditemukan masih selamat oleh seorang master bernama Gui Chao yang kemudian membawanya ke lembah hantu, yaitu tempat tinggal para pasukan pembunuh terhebat atau assassin. Anak laki-laki itu ternyata bernama Jun Yuan yang akan diasuh dan dilatih oleh seorang master assassin untuk dijadikan penerus kelompok pembunuh generasi ke-12. Beberapa tahun kemudian, saat Jun Yuan sudah mulai dewasa, sebuah pasukan asing tiba-tiba menyerang kelompok assassin di lembah hantu. Jun pun turun tangan untuk melindungi lembah hantu dari serangan tersebut. Namun, dalam aksinya itu, Jun Yuan kehilangan salah satu lengannya serta pacarnya yang sangat ia cintai. Setelah kekacauan itu, pemimpin kelompok assassin yang dijuluki sebagai Golden Mask memberi Jun Yuan sebuah lengan besi bernama Blue Asura. Lengan Blue Asura ini dilengkapi dengan beberapa senjata mematikan yang bisa digunakan untuk membunuh musuh dalam sekejap. Sejak kejadian itulah, Jun Yuan berubah menjadi pembunuh yang tak terkalahkan dan mendapat julukan sebagai Blue Asura. Scene lalu beralih ke wilayah Kekaisaran Mulberry, di mana para menteri kerajaan berkumpul di hadapan Kaisar Chai Sheng untuk membahas peta harta karun tembaga yang berhasil ditemukan oleh Gubernur Gu Zige di wilayah perbatasan. Adik kaisar yang bernama Pangeran Rui menghasut kaisar agar menyerang wilayah Gu Zige dan merebut peta tersebut. Namun, seorang jenderal yang memimpin pasukan kekaisaran yaitu Zhao Chang menolak rencana tersebut dan menyarankan agar mereka menggunakan strategi diplomasi. Hal itu dikarenakan Gubernur Gu Zige terkenal dengan kerakusannya dan sangat korup. Jadi, ia lebih menyarankan agar menyuap gubernur untuk mendapatkan peta itu. Alhasil, Kaisar Chai Sheng pun memerintahkan Zhao Chang untuk menemui Gu Zige. Di sisi lain, Kaisar Meng Shu yang memimpin wilayah Pagoda Selatan tiba di kerajaannya setelah melakukan perjalanan dari wilayah lain. Ia lalu segera menemui permaisuri tercintanya yaitu Ratu Fleur. Ratu Fleur memberitahu Kaisar Meng Shu tentang berita peta tembaga yang berhasil ditemukan oleh Gubernur Gu Zige. Bahkan, Ratu Fleur juga tahu tentang Kaisar Changsheng yang mengirim Jenderal Zhao Chang untuk pergi menemui si gubernur. Meskipun begitu, Ratu Fleur meyakinkan Kaisar Meng Shu kalau ia pasti bisa melawan siapapun yang memiliki peta itu dan merebut peta tersebut. Keesokan harinya, Pangeran Rui diam-diam datang ke lembah hantu untuk menemui Golden Mask. Ternyata tujuan kedatangannya itu meminta bantuan pasukan Golden Mask agar merebut peta dari tangan Gubernur Gu Zige dan membunuh Jenderal Zhao Chang. Setelah pertemuan itu, Golden Mask pun pergi menemui Master Gui Chao untuk membahas peta tersebut. Sang Master pun mengajukan diri untuk merebut peta itu sendirian, tapi Golden Mask mengatakan kalau ia akan mengirim pembunuh lain untuk misi ini. Si Golden Mask juga meminta Master Gui Chao untuk mengawasi Jun Yuan agar tak terlibat dalam masalah ini. Karena seperti yang kita tahu, gara-gara peta itu semua keluarga Jun Yuan mati terbunuh. Di malam berikutnya, saat festival diadakan, Jun Yuan pergi menemui Master Gui Chao di tengah-tengah kota. Ia lalu mengungkapkan kalau ia sudah tahu tentang masalah peta tembaga itu. Jadi, Jun Yuan meminta agar ia saja yang merebut peta itu, karena ia ingin menyelidiki siapa saja orang-orang yang membunuh keluarganya. Tapi sayangnya Master Gui Chao menolak permintaannya karena Golden Mask sudah mengirim pembunuh lain bernama Ghost of Mountain untuk menjalankan misi tersebut. Kemudian keesokan harinya, Jun Yuan nekat pergi ke perbatasan untuk menyaksikan pertemuan Jenderal Zhao Chang dan Gubernur Gu Zige. Keduanya lalu melakukan negosiasi di mana Jenderal Zhao Chang menawarkan Gu Zige 100 emas batangan sebagai ganti peta tersebut. Namun Gu Zige langsung menolaknya karena ia tahu kalau saat ini banyak pihak yang ingin mendapatkan peta itu dan bersedia untuk menawar dengan harga yang jauh lebih besar.
Upacara sambutan pun diadakan untuk menyambut Zhao Chang. Namun di tengah pertunjukan itu, beberapa penari tiba-tiba menyerang Gu Zige serta Zhao Chang. Dan ternyata, para penari itu merupakan kelompok assassin Ghost of Mountain yang sedang menyamar untuk merebut peta itu. Jun Yuan yang sedang memantau pun memutuskan untuk bergabung dan melawan Zhao Chang. Lalu, saat Jun Yuan hampir mengalahkan Zhao Chang, ia tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang yang dijuluki sebagai 4 kesatria wilayah barat. Jun Yuan pun terpaksa melarikan diri dari serangan 4 kesatria tersebut. Tapi sebelum itu, Jun Yuan berhasil mengambil manik hitam misterius dari jubah Zhao Chang. Setelah peperangan itu, Gu Zige merasa lega karena petanya masih ada dalam keadaan utuh. Ia pun mengundang beberapa wanita ke kamarnya untuk main monopoli. Namun, tanpa disadari, wanita-wanita itu merupakan pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk membunuhnya. Wanita itu pun membunuh Gu Zige menggunakan jarum beracun dan mengambil peta harta karunnya. Tapi, tidak lama kemudian, Jun Yuan muncul di kamar Gu Zige dan menyuruh wanita itu agar menunjukkan identitas aslinya. Mendengar hal tersebut, wanita itu melepas topengnya dan menunjukkan identitas aslinya yang bernama Qin Sheng. Jun Yuan pun memintanya agar menyerahkan petanya, mengingat mereka berdua sama-sama berasal dari lembah hantu. Tapi setelah Jun Yuan menerima petanya, mereka tiba-tiba mendengar suara kegaduhan dari luar yang ternyata ulah Wit Jodge yang berhasil membunuh semua penjaga istana. Wit Jodge ini juga berasal dari lembah hantu. Ia lalu memperingatkan Jun Yuan agar menyerahkan peta itu dan kembali ke lembah hantu bersamanya. Tapi Jun Yuan menolak menyerahkan petanya dan memilih untuk melarikan diri bersama Qin Sheng. Tak lama setelah keduanya pergi, beberapa pasukan kerajaan tiba-tiba muncul untuk menangkap Wit Jodge karena berpikir kalau ialah yang membunuh Gu Zige. Sementara itu, saat di tengah jalan, Jun Yuan bertemu Master Guichou yang ditugaskan Golden Mask untuk membunuh Jun karena sudah berkhianat. Meskipun begitu, sang master lebih memilih membiarkan Jun Yuan tetap selamat, dan agar Golden Mask tak curiga, Master Guichou sengaja menyerang Jun Yuan dengan beberapa serangan dan membiarkan Jun Yuan menyerangnya sehingga meninggalkan beberapa luka. Ia lalu menyuruh Jun Yuan agar segera lari sebelum Golden Mask menemukannya. Di tengah malam, saat Jun Yuan dan Qin Sheng sedang beristirahat di sebuah bar, ia membuka kotak pesan milik Qin Sheng yang berisi tentang tugas Qin Sheng untuk merebut peta dari Gu Zige dan membawanya ke pavilion 8 dewa. Keesokan harinya, Jun pun melanjutkan perjalanannya sendirian karena ia penasaran dengan apa yang ditulis di kotak pesan Qin Sheng. Ia pun memutuskan pergi ke pavilion 8 dewa. Sesampainya di sana, ia lalu bertemu dengan Pangeran Rui dan mengaku sebagai pembawa pesan yang dikirimkan oleh Golden Mask. Jun Yuan juga memberitahu Pangeran Rui kalau ada dua pihak yang menginginkan peta harta karun, yaitu antara Kaisar Cheng Sheng serta Zhao Chang dari Murbei Timur dan Kaisar Mengsu serta Ratu Fleur dari Pagoda Selatan. Tapi, meskipun dua daerah itu bersaing satu sama lain, Jun menyadari kalau orang yang paling ingin membunuh Zhao Chang adalah Pangeran Rui. Hal itu dikarenakan Kaisar Chang Sheng tak pernah mempertimbangkan usulan maupun keberadaan Pangeran Rui dan lebih mempercayai Zhao Chang sebagai kaki tangannya. Oleh karena itu, Pangeran Rui sangat ingin menyingkirkan Zhao Chang.
Lalu, sebelum Jun menyerahkan petanya ke Pangeran Rui, ia meminta agar Pangeran Rui memberitahu siapa yang mengirim 4 ksatria untuk membunuhnya. Namun, Pangeran Rui menolak membagi informasi tersebut dan malah mengancam Jun dengan menunjukkan ginseng yang berhasil mereka tangkap. Dan saat mereka mencoba melukai ginseng, tiba-tiba seorang asasin muncul membunuh seluruh pasukan kerajaan, termasuk Pangeran Rui. Ternyata orang itu adalah Black Jadge. Black Jadge lalu memberi Jun Yuan pilihan untuk ikut dengannya kembali ke lembah hantu atau saling bertarung sampai mereka mati. Tapi di tengah percakapan itu, Ratu Fleur muncul bersama ribuan pasukannya untuk mengepung Jun Yuan dan merebut petanya. Dalam situasi seperti inilah, Black Jadge dan Jun memutuskan untuk bergabung melawan pasukan Ratu Fleur. Karena situasinya semakin rusuh, Jun Yuan pun meminta Black Jadge agar membebaskannya dan menyuruh Black Jadge agar pergi dari tempat ini terlebih dahulu. Jun juga menyuruh ginseng agar pergi, sedangkan ia kembali melawan pasukan Ratu Fleur untuk mengalihkan perhatian mereka. Namun sayangnya, saat ginseng mencoba kabur, pasukan Ratu Fleur berhasil menangkapnya. Alhasil, Jun Yuan terpaksa menyerahkan dirinya ke mereka. Sementara itu, Kaisar Cai Sheng menunjukkan ruang rahasianya ke Zhao Chang, di mana ia menemukan semua dokumen dari para pejabat kerajaan sehingga ia tahu siapa saja yang mengkhianatinya, termasuk Pangeran Rui. Dari dokumen-dokumen itulah Kaisar mengetahui rencana Pangeran Rui yang meminta asasin dari lembah hantu untuk membunuh Zhao Chang. Tapi Kaisar malah mengambil kesempatan ini untuk menyuruh Zhao Chang agar segera mendapatkan peta tembaganya. Atau jika tidak, maka ia akan membunuh seluruh keluarga Zhao Chang. Kita kembali lagi ke Jun Yuan dan ginseng. Setelah kejadian sebelumnya, keduanya dibawa ke istana Ratu Fleur. Ratu Fleur kemudian mengungkapkan kalau ia berencana untuk balas dendam ke seorang yang menjadi dalang di balik kekacauan di kotanya itu. Ratu Fleur juga mengaku kalau ialah orang pertama yang menemukan peta harta karun tembaganya. Tapi ia sengaja memberinya ke Gubernur Guzige. Dengan begitu, ia punya kesempatan untuk bertemu Kaisar Cai Sheng di pertemuan yang akan datang. Dalam kesempatan inilah Ratu Fleur meminta Jun Yuan untuk membunuh Kaisar Cai Sheng di pertemuan yang diadakan besok malam. Dan sebagai gantinya, Ratu Fleur berjanji akan mengungkapkan kebenaran tentang pembantaian yang dialami keluarga Jun Yuan. Singkat cerita, pertemuan pun diadakan. Pertemuan itu dihadiri Kaisar Cai Sheng dan Jenderal Zhao Chang yang mewakili wilayah timur Murbai, dan pemimpin Bagoda Selatan yang diwakili oleh Kaisar Mungsu serta Ratu Fleur. Dalam pertemuan itu, mereka berencana membentuk aliansi dan bekerjasama untuk menemukan harta karun yang tertara di peta tembaga. Pada awalnya, pertemuan berjalan cukup lancar, tapi situasi tiba-tiba menjadi tegang ketika Jun Yuan mencegah Zhao Chang yang ingin memberikan minuman ke Kaisar Mengsu. Bersama dengan itu, para asasin muncul dan menyerang kedua kerajaan. Pertempuran sengit antara asasin dan para pasukan kerajaan pun tak bisa dihindari.
Jun Yuan dan Qin Sheng juga menggunakan kesempatan ini untuk mengambil kembali petanya dari tangan Kaisar Chai Sheng. Di tengah kekacauan itu, salah satu assassin kemudian mencoba untuk membunuh Kaisar Mengsu, tapi langsung dihentikan oleh Jun Yuan. Jun pun menyerang balik assassin itu, tapi langsung berhenti setelah tahu kalau itu adalah Master Gui Chou yang sedang menyamar. Di saat yang sama, Zhao Chang segera lari ke Kaisar Mengsu dan langsung menusukkan pisau ke dadanya sampai meninggal. Setelah menyaksikan insiden itu, Jun Yuan dan Qin Sheng pun mulai curiga kalau Zhao Chang dan Ratu Fleur punya hubungan di belakang. Setelah kejadian itu, Qin Sheng sengaja menyamar sebagai Ratu Fleur dan masuk ke kamar Zhao Chang, sedangkan Jun bersembunyi untuk mencari tahu rahasia mereka. Dan benar saja, tepat setelah Qin Sheng masuk, Zhao Chang langsung memeluknya sambil mengungkapkan kerinduannya. Akhirnya, kini terungkap kalau hubungan keduanya ternyata sepasang suami istri yang memutuskan berpisah dan menjadi pejabat kerajaan di tempat berbeda untuk melancarkan rencana mereka. Selain itu, rahasia besar lainnya juga terungkap kalau peta tembaga yang mereka cari merupakan bagian dari rencana Ratu Fleur. Jadi ternyata Ratu Fleur sengaja meminta klan keluarga Jun Yuan agar membuat peta untuk harta karun yang tidak pernah ada. Dan sudah jelas kalau yang membunuh keluarga Jun Yuan adalah Ratu Fleur dan Zhao Chang. Tidak tahu pasti alasan keduanya melakukan hal tersebut, tapi Jun tak sengaja mendengar tentang putri mereka yang disembunyikan. Jun Yuan pun pergi menemui Kaisar Chai Sheng untuk memberitahu tentang rahasia Zhao Chang. Tapi belum sempat ngomong, Zhao Chang tiba-tiba muncul sambil mengarahkan busur panahnya. Zhao Chang lalu mendekati Kaisar Chai Sheng dan langsung menikamnya di dada menggunakan pena. Di saat itulah, Jun Yuan menyadari kalau orang yang mengirim 4 kesatria adalah Zhao Chang. Jun lalu ingat pesan Master Gui Chou agar menemuinya di sebuah tempat teater untuk mendiskusikan sesuatu yang penting dan langsung menuju ke sana. Di sisi lain, saat Master Gui Chou tiba di teater, ia langsung dihadapkan dengan 4 kesatria yang berniat membunuhnya dan berakhir mengalami luka serius. Tak lama setelah itu, Golden Mask muncul menghampiri Master Gui Chou. Hal itu pun membuat si Master sadar kalau orang yang ingin membunuhnya adalah Golden Mask. Si Master lalu mengambil manik-manik milik Golden Mask secara diam-diam sebelum akhirnya Golden Mask membunuhnya. Tak lama kemudian, Jun Yuan pun tiba dan melihat masternya sudah terbaring di tanah. Sebelum ia meninggal, si Master memberi Jun manik hitam yang diambil dari kalung Golden Mask dan memintanya untuk menyelidikinya. Setelah kejadian itu, Jun jadi ingat saat pertama kali bergabung di Lembah Hantu, di mana saat itu Golden Mask mengatakan kalau saat pertarungan ia tak pernah menggunakan senjatanya, melainkan menggunakan strategi. Dengan begitu ia bisa mengubah tatanan negara. Di tempat lain, Ratu Fleur kini resmi diangkat sebagai pemimpin utama di Kerajaan Pagoda Selatan dan Murbei Timur setelah kematian Kaisar Mengsu dan Kaisar Chai Sheng. Begitu pula dengan Zhao Chang yang akan mewarisi tahta raja setelah berhasil menyatukan dan mengendalikan 2 kerajaan tersebut. Dan di saat hari pelantikan, kekacauan di luar istana tiba-tiba terjadi. Kekacauan itu ternyata berasal dari Jun Yuan yang memimpin seluruh pasukan assassin untuk menyerang kerajaan dan membunuh Zhao Chang. Melihat kejadian tersebut, Zhao Chang pun memerintahkan pasukannya untuk menyerang balik. Tak hanya itu, Zhao Chang juga mencoba membunuh putra mahkota atau anak dari Kaisar Chai Sheng. Xin lalu memperlihatkan saat Jun Yuan memberitahu seluruh assassin kalau orang di balik Golden Mask adalah Zhao Chang. Hal ini terbukti setelah Jun melihat isi surat dari manik hitam yang diberikan oleh Master Gui Chou. Akhirnya,
rencana Zhao Chang untuk membantai seluruh pasukan assassin dan menjadi raja pun terungkap. Di samping itu, Ratu Fleur pergi menemui Zhao Chang dan mengajak untuk melarikan diri. Ratu Fleur menyadari kalau rencana mereka mengambil alih dua kerajaan telah gagal dan akhirnya berakhir sia-sia. Namun, Zhao Chang menolak untuk pergi dan tetap memilih memperjuangkan kekuasaannya. Karena Ratu Fleur sudah puyeng, ia pun memutuskan untuk bunuh diri menggunakan pisau. Tak lama setelah itu, Jun Yuan mendatangi Zhao Chang yang sedang menangisi istrinya. Jun kemudian mengungkapkan kalau ia sudah tahu tentang identitas Zhao Chang dan Ratu Fleur. Tak hanya itu, Jun juga tahu tentang rencana keduanya yang ingin menguasai dua kerajaan dengan mengadu domba kerajaan Pagoda Selatan dan kerajaan Murbei Timur menggunakan peta harta karun palsu. Lalu, setelah Zhao Chang berhasil mendapatkan tahtanya, Zhao berencana membunuh seluruh assassin di lembah hantu untuk menutupi jejaknya. Setelah menjelaskan tentang yang sebenarnya, Jun Yuan langsung menyerang Zhao Chang sehingga pertempuran antara keduanya dimulai. Setelah pertarungan yang cukup sengit itu, Jun Yuan menggunakan peta tembaga di tangannya untuk membutakan mata Zhao Chang dan memotong rantai besi yang menimpa tubuh Zhao Chang. Seketika, Zhao Chang pun meninggal setelah terkena tombak besi tepat di dadanya. Setelah pertempuran sengit itu, para assassin juga berhasil mengalahkan pasukan kerajaan. Dan keesokan harinya, Jun Yuan membawa Qin Sheng ke sebuah kuil besar di lembah hantu. Jun lalu memberitahu Qin Sheng kalau ia adalah putri dari Ratu Fleur dan Zhao Chang yang dulu pernah diserahkan ke seorang pembantu. Setelah semuanya yang terjadi, Jun Yuan dan Qin Sheng memutuskan untuk membangun kembali lembah hantu menjadi tempat yang lebih baik dan bebas dari kebencian. Dan film pun berakhir.